Halo semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristanto Edi Saputro, mahasiswa IAIN Ponorogo semester 4, jurusan Ekonomi Syariah. Dalam kesempatan video ini saya akan menjelaskan mengenai tema kreatif dan inovatif. Sebelum memasuki tema, mohon like, subscribe, and comment di layar telepon Anda. Dalam kesempatan video ini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan atau objek. Yang pertama adalah kreatif dan inovatif. Kita sering mendengar kedua kata itu, tapi kita apakah sudah bisa memahami keduanya dengan sesama? Ternyata kedua kata tersebut memiliki makna yang berbeda. Yang pertama adalah kreatif. Kreatif menurut salah satu tokoh Sadik, ia berpendapat bahwasanya kreatif adalah sebuah konsep, gagasan, rencana untuk menuju suatu kemajuan. Kemajuan tersebut diimplementasikan dalam sebuah pemikiran dan tindakan untuk menanggulangi sebuah permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat. Tetapi kreatif secara umum kita pahami adalah sebuah tindakan untuk menghasilkan sebuah ide atau gagasan baru, konsep baru yang bisa kita pikirkan pada saat ini. Yang selanjutnya adalah kreativitas itu bagaimana sih cara memunculkannya, apakah muncul dengan sendiri atau tidak. Yang pertama adalah faktor-faktor yang bisa memunculkan sebuah ide atau gagasan itu. Yang pertama adalah melalui hobi. Hobi adalah salah satu cara yang bisa kita tempuh untuk mendapatkan atau memunculkan ide atau gagasan itu. Dari hobi tersebut kita bisa mencari peluang apakah yang menjadi kesukaan kita itu bisa kita eksploitasi untuk mencari hal-hal yang baru. Yang selanjutnya adalah lingkungan sekitar. Kita harus pandai-pandai melihat apa yang dibutuhkan dan apa yang sedang menjadi tren di dalam lingkungan kita. Dari situ kita bisa memunculkan sebuah ide atau gagasan baru yang bisa mendapatkan keuntungan bagi kita. Yang selanjutnya adalah tren yang sedang berkembang pada saat ini. Dulu, sekarang, masa depan, tren yang ada dalam masyarakat akan selalu berkembang. Jadi kita harus berpikir yang kreatif untuk mendapatkan hal yang baru itu dengan itu. Itu secara sederhana dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ide atau kreativitas itu muncul. Selain ketiga faktor yang bisa memunculkan ide kreativitas, ternyata juga ada yang menghambat. Yang pertama adalah kita takut gagal padahal belum pernah mencoba. Padahal dalam sebuah buku atau referensi, kegagalan ada suatu keberhasilan yang tertunda. Jadi dalam berpikir kreatif kita harus mengesampingkan takut gagal. Kita harus berani mengambil risiko apapun yang terjadi. Yang selanjutnya adalah takut dikritik. Padahal secara garis besar dikritik itu adalah sebuah masukan bagi kita untuk memperbaiki apa yang kita pikirkan atau apa yang kita lakukan. Yang selanjutnya adalah sarana dan prasarana yang kurang mendukung juga dapat menghambat ide dan kreativitas kita. Kita ketahui jika masyarakat atau lingkungan yang kurang mendukung seperti fasilitas dan sarana prasarana juga dapat menghambat apa yang menjadi kreativitas itu sendiri. Itu pembahasan mengenai kreativitas. Yang selanjutnya adalah inovatif. Inovatif memang berbeda dengan kreativitas tetapi memiliki makna yang hampir berkesinambungan. Jika kreativitas itu adalah sebuah pemikiran atau ide dan gagasan, sedangkan inovatif adalah sebuah tindakan dari ide dan gagasan itu. Jadi kreatif dan inovatif memiliki ketersambungan di sini. Kalau ide hanya taraf pemikiran, sedangkan inovatif pada taraf tindakan. Tindakan apa? Tindakan untuk membuat hal yang baru. Itu bisa dipahami. Dan dari kedua makna tersebut, apakah kita bisa melakukannya? Menurut saya bisa. Karena pada tahun 1990-an, Jack Ma, salah satu orang terkaya di Asia, pernah membuat sebuah gagasan yang di luar nalar. Pada kita bisa memulai hal-hal itu dari hal yang terkecil. Yang pertama adalah kita memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita dulu, apa yang tidak dipakai di sekitar kita dulu kita ubah menjadi hal yang bernilai tinggi. Seperti kita menggunakan barang-barang yang sudah terpakai, barang-barang yang mudah kita cari di alam, barang-barang yang dianggap sudah tidak berguna, kita bisa ubah menjadi barang-barang yang bernilai tinggi seperti kerajinan, terus properti dan lain-lain. Kita bisa memulai dari situ.
Nah, dari situ kita bisa memulai kreativitas dan inovatif dari diri kita sendiri. Kita bisa memanfaatkan apa yang belum ada menjadi ada. Saya teringat sebuah kata-kata dari Bob Sadino, bahwasanya jika kamu ingin menjadi wirausaha, apa yang kamu butuhkan? Yang pertama adalah modal. Modal apa? Kalau kamu tidak memiliki modal, kamu masih memiliki dengkulmu. Dengkulmu, kata Bob Sadino, berharga lebih dari 10 miliar. Yang selanjutnya adalah kata-kata dari Khairul Tanjung. Orang yang memiliki kreativitas dan inovatif adalah orang-orang yang bisa mengubah tumpukan ronsokan menjadi tumpukan emas. Nah, dari penjelasan tadi, marilah kita memulai kreativitas dan inovatif dari diri kita sendiri. Gunakan kesempatan yang ada, buatlah karya yang bagus, ubahlah dunia di genggaman. Salam sukses, sukses.